saat disidak kalian ada satu rumah, satu kamar, melakukan aktivitas yang sama, kemungkinan besar 4 minggu sampai 6 minggu visamu sudah bisa turun. Dan terhitung dari tanggal kamu disidak. Jadi kamu bisa datang ke imigrasi ngajak suamimu. Kalau enggak, saya tidak salah lantai 5 atau 6. Aku kayaknya ada. Oh, jadi tunggu aja dulu ya. Kalau udah 6 minggu nunggu kabar, mungkin ada surat datang atau apa kayak gitu ya. Betul, karena itulah selalu aku bilang kalau mau menikah sama orang Hong Kong, pastikan dia tidak pernah punya utang. Jadi kalau punya utang agak sulit, Dok. Iya, udah lunas semua sih kemarin. Utangnya jadinya mungkin ya karena gara-gara itu jadinya dipending. Akhirnya bulan September baru 1 tahun kemudian baru di. Iya. Kenapa saya selalu bilang bahwa menikah sama sini gampang mudah. Tapi kalau kamu uangnya kurang atau kamu punya utang atau suamimu pernah dipenjara di Hong Kong, maka visamu tidak akan bisa turun. Walaupun kamu sudah punya anak, karena ini satu kejadian sudah. Saya sudah ada satu kejadian, anakku sudah bekerja di sini sudah cukup lama dan visanya nggak bisa turun. Visanya nggak bisa turun walaupun anaknya sudah besar sekarang. Jadi nggak ada sih. Kamu nggak ada, nggak apa-apa loh. Berarti kamu masih aman loh. Yang penting suamimu ada uang. Oh, kalau kayak gitu apa sih namanya? Berarti harus lihat ada tabungan atau enggak kayak gitu ya? Tabungan sih enggak, Ando. Kalau tabungan itu enggak. Yang penting ada kerjaan kayak gitu ya. Dia bayar teks apa gitu. Jadi sebenarnya bukan tabungan kamu harus punya uang berapa gitu, enggak, itu gosip itu. Yang penting kamu kerja. Nah, kan gini, aku kan nikahnya ya bukan sama orang yang sultan banget gitu loh. Maksudnya ya masih standarnya orang yang biasa-biasa aja. Jadi kan dia terbuka soal finansialnya dia tuh nggak ada tabungan gitu kan. Dia itu harus hidupin ibunya gitu. Jadi kan untungnya sih dia itu kerja udah tetap gitu loh. Lumayan juga gitu kan kerjanya, gajinya juga. Tapi yang aku tanyain status paper aku entah jadi masalah apa enggak apa gimana gitu kan, kata orang ntar lah nunggu 7 tahun lah inilah itulah kan. Ya Allah. Ya kan orang gosip kan pinter-pinter orang gosip, Ando. Karena itulah orang lain kan takut kamu jadi orang permanen Hong Kong. Karena orang akan takut. Saya nggak paham kenapa orang tidak memberikan informasi yang seharusnya diberikan biar teman-temannya tidak takut. Tapi mereka membuat kalian tuh mentalnya down. Jadi mereka. Aku punya pengalamannya, Miss ya. Kemarin kan waktu sebelum aku nikah itu sempat aku tunda 3 bulan loh. Gara-gara omongan orang. Kenapa? Terus kan aku ada. Kenapa kamu video call, Dok? Halo? Telepon nggak oke, terus yang teleponnya. Sebentar ya, Mbak ya. Kok malah mati aku nelpon orang lain. Sorry, kepencet. Soalnya banyak telepon masuk. Oke. Jadi selagi kamu tidak melakukan kesalahan dan kamu sebagai overstay tidak melakukan kriminal, ya udah jalanin aja sayang. Kamu pasti bisa. Dan ingat, apapun itu tergantung dari pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang nggak bisa, maka tidak bisa. Tapi kalau pikiranmu berkata bisa, disertai dengan doa dan usaha, kamu pasti bisa sayang. Ya. Iya sih, amin. Miss, aku mau nanya, kan ada temanku yang mau nikah juga katanya. Dia tuh nanya ke aku, tapi masalahnya ini, dia itu datanya tuh beda sama yang asli. Piye gue maksudnya beda piye menaik. Dilema men doh. Dia itu dituain apa gimana gitu dulunya waktu berangkat. Nggak beda sama paspor kayak gitu, ijazah kayak gitu. Oke, terus? Nah terus itu bisa nggak sih kalau nikah? Ya bisa, yang penting dia bisa nyari kakak sama akte lahirnya, nggak ada masalah. Tapi kan beda sama paspor. Makanya Markona, kamu yang di Indonesia sana harus disesuaikan. Kan nggak ada hubungan sama sini. Kamu harus buat lahir yang sesuai dengan paspor dia yang di sini. Bisa. Oh, berarti bisa dirubah ya kalau di Indonesia? Bisa. Ya? Kalau Indonesia kan bisa diubah, yang nggak bisa diubah kan Hong Kong.
Jangan pernah merubah yang di Hong Kong. Oke lah. Aku tunggu kalian sukses, dan ingat kalau sudah jadi majikan di Hong Kong jangan sombong, itu aja pesan saya. Kenapa saya selalu dukung kalian? Kenapa saya selalu memberikan motivasi sama kalian? Kalau kalian udah jadi orang Hong Kong, ojo sombong, roh koncone podo babune kok mendelik-mendelik matane. Paham nggak? Itu aja pesanku. Sekarang aku juga masih temenan sama orang-orang yang masih punya visa. Baiklah, yang penting aku bantu doa kamu supaya visamu bisa turun, dan ingat selalu merendah. Soalnya kenapa? Saat kamu meninggi dan kamu terbang tinggi, sayapmu akan mudah patah jika kamu tidak ada keseimbangan. Ngerti? Ya, jadi tetap merendah biar bisa visamu bisa turun, dan berdoa agar dilancarkan usahamu, dan sabar. Ya, sabar banget aku. Baiklah, sabar banget. Iya. Terus juga aku mau saranin ke teman-teman yang mau nikah juga, mendingan nanya langsung aja ke KUA-nya, maksudnya ke KUA yang di Hong Kong, maksudnya kayak gitu, daripada nanya-nanya ke orang. Betul, makanya karena orang Indonesia kalau ditanyain tuh ribet, takut kesaing. Iya, betul. Soalnya aku pernah ke pengalamannya kayak gitu. Sempat nunda nikah gara-gara takut ke masukan omongan orang gitu. Oke. Biaya apa sih translate kayak gitu katanya 1.000-an. Padahal di KJRI juga bisa cuma $100 per lembar. Maka dari itu jangan percaya omongan orang, mendingan telepon sendiri sama Miss Yuni atau datang ke KUA. Iya, jadinya ya buat teman-teman yang mau nikah, sarannya jangan polah-toleh, lurus aja kalau emang udah ada jodohnya. Oke, siap. Jadi nomormu tak simpen, ntar kalau kamu gimana kamu butuh bantuan, jadi aku ingat satu-satu, soalnya kebanyakan SMS masuk. Oke, Mi, aku kemarin nggak tahu loh, nggak dibales sama Mi. Oh iya, nggak dibales, ojo nesu sayang. Aku kalau ada waktu tak cari satu-satu. Ya. Iya. Oke, makasih ya. Oke. Yuk, bye-bye. Ada yang butuh, bye-bye. Makasih. Oke, menikah sama orang Hong Kong, saya berkali-kali ya sudah memperingatkan bahwa tidak semuanya bisa menjamin kalian bisa turun visa terus jadi nyonya besar di Hong Kong. Makanya butuh usaha, doa, dan restu dari keluarga juga yang ada di Indonesia. Jangan berpikir bahwa nikah sama orang Hong Kong itu jalan tol lurus. Ya tidak, pasti ada prosesnya. Dan mbaknya ini kebetulan adalah overstay di Hong Kong, dan sama-sama berdoa biar dia bisa jadi nyonya besar di Hong Kong dan bisa membantu sesama TKW. Bukannya setelah jadi TKW terus jadi nyonya besar pencak silat mentenggele ya. Saya cuma pesannya buat mbak-mbaknya nyonya besar di Hong Kong, ojo kirim munggah balik, itu aja. Jadi ayo sama-sama membantu temannya yang tidak tahu. Ojo malah ngedeni. Temannya tanya apa, ojo masuk penjara wengko. Jadi temannya menjadi ketakutan. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana, kalau kamu dikasih jodoh rezeki sama orang Hong Kong, ayo sama-sama mengangkat teman-temannya agar bisa lebih baik lagi. Ojo dijerumusno dengan money laundry, dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak jelas. Itu aja dari saya. Soalnya donatku wis teko. Eman donat mbak. Oke, donatku wis teko. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.